Cek. Oke, selamat malam semuanya. Hujan ya. Tadi Pak Markus berjalan di atas air tadi. Dia cari paving block nggak ada soalnya. Oke, mari kita berdoa sekali lagi mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini kami boleh datang berkumpul bersama mengingat akan karya salib Yesus di dalam kehidupan kami yang sudah menebus dosa kami dan Engkau sudah bangkit mengalahkan kuasa maut dan sengat dosa dan kami percaya bahwa di dalam Engkaulah kami tidak hanya sekedar punya pengharapan akan kehidupan yang kekal kelak, tetapi kami juga memahami ada arti hidup di dalam pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin persembahkan hidup kami ini untuk dibentuk oleh firman-Mu. Tolonglah Tuhan supaya akal budi, rasio, perasaan, kehendak kami, Allah Roh Kudus yang bekerja, membentuknya sehingga apa yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia yang sementara dan cepat ini, kami boleh mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan selama masih ada siang. Karena kami tahu ada waktu malam ketika tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Kiranya apa yang kami boleh pelajari, kami boleh dimampukan untuk melakukannya dan kami boleh menyatakan Yesus kepada banyak orang. Karena kami mengenal Yesus sang kebenaran itu. Ini doa kami Tuhan, hamba-Mu yang terbatas dan berdosa ini mohon anugerah Tuhan untuk memampukan dia menyampaikan isi hati-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami, gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan juru selamat manusia satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke, mari kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan saudara sekalian dari Ibrani pasal 1, typo ya, bukan Ibrani 1 ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial tuh rame ada seorang pejabat negara gitu ya di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu melakukan sidak ya, sidak ke pabrik atau perusahaan air mineral ya, tidak boleh sebut labelnya ya, tapi ini terkenal ya, alfabet pertamanya A, belakangnya juga A ya, jadi tahu lah ya. Ya dia datang gitu ya, dia datang lalu ada sesuatu hal yang terjadi dan menurut saya ini menarik karena pada waktu dia datang dia menyampaikan sebuah kalimat yang menurut saya itu agak blunder, menurut saya ini opini pribadi ya. Dia nanya begini, oh ternyata airnya dibor. Ya, bukan dari pegunungan ya gitu. Jadi asumsi saya waktu saya dengar Bapak ini ngomong begini, mungkin sang Bapak ini mungkin lihat iklan air ini, itu air mineralnya datang dari gunung gitu ya. Jadi mungkin Bapak ini waktu datang ke perusahaan tersebut berharap dia akan melihat air menetes dari gunung lalu masuk ke botol. Gitu ya. Jadi waktu dibor ke dalam itu dia merasa oh ternyata airnya dibor. Ini kan agak repot ya. Kalau misalnya kita lihat ada susu beruang, kan Anda tidak berharap ketemu beruang kan di pabrik susu beruang ya, lalu Anda tidak ngomong, oh ternyata bukan susu beruang ya, karena tidak ada beruangnya, kan nggak begitu juga sebenarnya. Jadi ini sebuah gambaran yang menarik karena ada banyak hal di dalam dunia ini yang kita tuh sering sekali singgung dan sering kita lihat, tapi kita nggak pernah memahami artinya. Atau mungkin misalnya kita pernah punya pengalaman beli pasta gigi, kita sebut sebuah label tertentu, misalnya Pepsodent atau Close Up, tapi diberi merek yang lain kita terima saja, karena bagi kita, nama dan Pepsodent atau itu identik sama pasta gigi atau mungkin air mineral ya, kita beli air mineral A atau B gitu ya, dikasihnya Aqua gitu ya, lalu kita ngomong ya sudah kita terima saja, padahal itu kan Fit atau Club atau yang lain sebagainya. Saya disclaimer ini bukan endorse air mineral ya, jadi saya sebut namanya supaya kita lebih mudeng maksudnya apa. Jadi ada kata-kata yang kita sering dengar di sekeliling kita tapi kita nggak pernah memahami. Misalnya gini, ada orang ngomong, Pak orang tua saya tuh sakit kencing manis, lalu ada seorang anak mengatakan oh manis ya kayak coklat gitu ya. Kan kencing manis tuh nggak ada orang yang pernah merasakan kencingnya lalu minta maaf ya ini agak jorok sedikit. Lalu mengatakan oh rasanya manis sehingga namanya kencing manis. Kan nggak begitu juga. Tapi di sekitar kita ada banyak kata, ada banyak hal yang kita pernah dengar tapi kita nggak pernah memahami artinya. Salah satu yang kita hari ini akan pahami adalah kata iman. Nah hari ini kita akan coba lihat iman di dalam konteks postmodern saudara sekalian. Makanya temanya adalah iman dan pudara kebenaran. Supaya kita tahu bahwa hari ini sebenarnya kita tidak lagi di dalam zaman postmodern. Sudah lewat. Hari ini sudah post-truth. Jadi kalau kita mau mundur ke belakang, dimulai dari zaman pramodern.
Zaman pramodern itu saklek, ya. Pokoknya otoritasnya adalah Tuhan dan wahyunya. Selesai. Plato, Aristotle, ya misalnya Thomas Aquinas, ya, dan beberapa tokoh lainnya sudah ngomong kebenaran adalah Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Tapi berjalan dengan waktu, ada zaman yang namanya itu zaman modern. Zaman modern salah satu tandanya adalah orang mulai berpikir kritis. Jadi segala sesuatu yang dipercaya harus masuk ke dalam sebuah pemahaman pengetahuan, rasio. Rasio menjadi sebuah Tuhan atau ilah yang kemudian bisa mempertanyakan apa itu kebenaran. Tapi berjalan dengan waktu ada yang namanya zaman postmodern. Zaman postmodern, orang tidak lagi bicara tentang rasio untuk memikirkan kebenaran, tapi di dalam zaman postmodern salah satunya tandanya adalah tidak lagi ada sebuah kebenaran absolut. Maka orang itu berhak menentukan kebenaran. Seperti orang melihat tanda angka 9, kalau you lihat dari sana itu bisa 6. Saya bisa lihat 9 atau 6, terserah, tergantung POV kamu apa. Jadi orang kemudian menolak tentang sebuah kebenaran karena menurut dia moralitas atau kebenaran pun itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya segmented. Ya. Nah hari ini kita masuk dalam post-truth. Post-truth itu lebih parah lagi, kenapa? Karena tidak lagi pakai akal budi, tidak lagi pemikiran, tapi yang bergerak adalah perasaan. Menarik ya? Jadi dalam perjalanan, orang itu sepertinya ada wave. Makanya saya tidak aneh kalau beberapa gereja tertentu ya, kalau ngelihat ke belakang, saya tahun 2000. Lalu kemudian ada gereja lagi yang kemudian mempertontonkan sebuah menu-menu baru. Dan saya kalau mundur ke belakang, itu ada wave. Selalu ada begitu. Ada wave. Dan wave-nya selalu terkait dengan ketegangan tension antara akal budi, pikiran, dengan perasaan. Maka setiap kali saya waktu itu sekolah Alkitab, saya ngeliat ada beberapa pendeta itu sepertinya mengatakan, wah gereja A ini nggak benar, gereja B ini nggak benar. Disclaimer on ya, saya bukan ngomong saya ngajarin Anda untuk menghakimi, enggak. Tapi kalau kita melihat tension antara pengetahuan dengan pengalaman dan perasaan selalu ada. Dan hari ini kita akan coba membahas ciri utama postmodernisme, yaitu menolak kebenaran absolut, memandang semua pandangan itu sama rata, sama rasa. Oke, yang ketiga adalah menekankan pengalaman pribadi di atas wahyu yang objektif dan memandang iman sebagai perasaan. Dan menariknya, gelombang postmodern ini sampai sekarang ini belum surut. Belum surut. Ya, tentang Allah itu kasih dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan banyak orang kemudian ini yang dicari-cari, ini yang ditunggu. Yang ditunggu adalah jangan lagi berdebat dalam skala pengetahuan. Kita ini semuanya anak Tuhan. Ya, jangan lagi menghakimi, oh itu anak setan, anak iblis. Nggak usah, sudah. Kita semuanya anak Tuhan. Terlepas dari apa yang kamu yakini. Kamu mau nyembah patung, mau nyembah batu, mau nyembah apapun itu. Yang penting kamu itu punya kasih. Punya perasaan. Ya. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian. Lebih baik orang ateis tapi baik atau daripada orang yang teis atau percaya Tuhan tapi hidupnya jahat? Anda lebih respect mana? Orang yang tidak percaya Tuhan tapi hidupnya baik? Atau orang yang percaya Tuhan tapi hidupnya jahat? Oke, terima kasih jawabannya. Ya? Yang? Iya. Ya kalau jujur kan kita ngomong yang pertama. Buat apa kamu datang ke gereja? Buat apa kamu percaya Tuhan tapi hidupmu tidak menunjukkan seperti apa yang kamu yakini? Itu lebih parah lagi gitu loh. Lebih baik kamu kalau bajingan ya bajingan saja gitu loh. Jangan kemudian pakai topeng menunjukkan bahwa kamu itu adalah anak Tuhan tapi perilakumu nggak baik gitu loh, nggak baik. Walaupun kedua-duanya menurut saya tetap salah. Kok bisa? Karena kebaikan itu tidak bisa dinilai dengan apa yang kelihatan. Kebaikan itu muncul dari sikap hati. Dan hati ini muncul dari cara berpikir. What I do is what I think is what I believe. Jadi apa yang kulakukan adalah apa yang menunjukkan isi hatiku. Mungkin nampaknya, kelihatannya secara moralitas bagus. Tapi Peter Berger, seorang sosiolog, pernah mengatakan tidak ada orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas. Tidak ada, omong kosong. Menurut Peter Berger, ini gak percaya Tuhan loh. Jadi orang-orang pada waktu melakukan sebuah kebaikan, di dalam dirinya sendiri dia berharap dia akan menuai kebaikan yang lain. Kalaupun dia tidak dapat dari orang yang kepadanya dia baik, dia berharap paling tidak orang yang dibaikin tidak jahat kepada dia. Menarik ya, setiap kali kita melakukan sebuah kebaikan, dan orang ini tidak datang pada waktu kita ini mengalami kedukaan, kita bertanya, kemana nih orang? Padahal gua sudah baik. Nggak datang aja, kita bertanya-tanya. Jadi menurut Peter Berger, kalaupun orang itu melakukan sesuatu kebaikan pada orang lain, di dalam dirinya sendiri dia menuntut upah. Kalaupun nanti tidak ada orang yang berbuat baik kepadanya, dia berharap siapa? Tuhan akan berbuat baik kepadanya. Manusiawi sekali, lumrah sekali. Orang secara hidup sosial begitu sudah. Jadi dalam konteks bagian ini, orang kemudian mengatakan tentang
postmodernisme itu terkait dengan apa yang difikirkan sebuah kebenaran. Makanya waktu ini berjalan di dalam konteks postmodernisme, kita kemudian melihat iman. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Keren. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Kalau you berdoa you nggak dapat, berarti you bimbang. Sesederhana itu saya. Matius 21, 22. Apa saja yang kamu minta. Luar biasa saya. Hari ini fenomenanya menarik. Kalau hari ini Anda sakit, taruh tangan Anda di tempat di mana Anda sedang sakit. Kalau sakitnya jantung, paru-paru, ginjal masih oke. Kalau ambeien, ya, agak susah saya. Ya, kalau prostat, agak susah saya. Tapi orang punya kepercayaan. Kalau kamu berdoa, doamu harus detail. Betul ya? Ya, ada yang pernah denger ini nggak? Satu orang pendeta di luar negeri sana mengajarkan ini. Jadi kalau kamu mau mobil, pastikan mobil yang kamu minta itu harus ada di depan. Oke? Dipegang mobilnya, doakan pintunya berapa, warnanya berapa, cc-nya berapa, bannya berapa, ya betul ya? Semuanya didoain. Ya, masalahnya adalah dia bisa dapat mobilnya tapi nggak dapat mesinnya. Karena waktu doa dia lupa buka kap mesinnya. Harus doa sama mesinnya juga ya. Dia nggak pegang mesinnya soalnya dikasih mobilnya tapi nggak ada mesinnya. Saya rapat juga sih. Tapi ada orang yang menggunakan ayat ini Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu apa? Apa saja. Wah, luar biasa ya. Hari ini ada yang mau ganti mobil? Kayaknya ada baru launching BYD baru ya. mobil listrik baru. Waduh, ada orang yang pengen ganti mobil. Apa saja pakai ini sudah. Dan orang-orang tertentu kemudian di dalam masa post-truth, ada yang mengaku dan bersaksi, dia mendapatkan apa yang dia doakan. Gokil. Dan orang kemudian seperti terhipnotis mengatakan, kalau dia dapat, saya harus dapat. Karena kebenarannya menjadi apa? Pengalaman. Pengalaman menjadi standar sebuah kebenaran. Ada beberapa orang hari ini yang sakit dan berdoa setiap jam 3 pagi selama 3 jam, bersama dengan 3 orang. Wah, 3. Kok bisa dapat angka 3? Karena 3 itu angka sakral. Kenapa? Allah Tritunggal. Kayak gitu ya. Ya pada hari yang ketiga, wah semua pakai angka 3 semuanya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Sembuh. Dan apa yang terjadi dalam dirinya? Pada waktu dia melakukan doa jam 3 subuh, 3 orang selama 3 jam dan dia sembuh, dia ngomong apa? Ayo kamu juga sakit ya? Kamu lakukan doa ayo. Jam 3 ayo, jam 3. 3 jam. Ayo kamu cari orang 3 orang. Ya, nanti kamu juga akan sembuh. Maka pengalaman menjadi sebuah standar, sebuah kebenaran. Menarik saudara sekalian, kenapa post-truth movement terkait dengan pertama positive thinking movement. Berpikir positif membawa kesuksesan. Ada yang pernah dengar sih kalimat begini, hati-hati kata-katamu adalah doamu. Saya nggak tahu berapa banyak orang Kristen masih percaya kalimat demikian. Saya bukan ngomong berpikir positif itu selalu salah semuanya. Enggak. Oke, kita berpikir positif itu baik. Tapi kalau berpikir positif dengan sebuah keyakinan bahwa kata-kata kita punya kuasa, jadi masalah. Kenapa? Karena ada the power of mind. Jadi orang-orang tertentu di dalam sebuah masa tertentu, dia tuh punya kekuatan di dalam dirinya yang bisa diungkapkan dengan cara apa? Meditasi. Jadi kayak kita tahu ya, ini sinkretisme antara filsafat barat dan timur, udah ya. Ya, menggunakan segala sesuatunya. Maka sekarang hari ini tidak aneh lagi kalau Anda pergi ke rumah sakit yang modern ya. Dimanapun rumah sakit modern selalu ada bagian tusuk jarum. Herbal, ya cungko. Artinya ada sebuah pengobatan alternatif yang diyakini pun bisa dilakukan. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita menggunakan itu sebagai sebuah New Age movement, gerakan yang baru, memadupadankan semua kebenaran, repot sudah. Maka apa yang kita bisa simpulkan di awal ini dia. Sadar atau tidak, kita sering menggunakan kata iman sebagai jimat sudah untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari kita sendiri. Imani saja. Ya. Kayak yang paling bener ya. Imani sudah ya. Ada 5 orang sakit datang kepada pastor didoakan. Yang 4 sembuh, 1 tidak sembuh. Dikatakan, kamu kurang beriman. Gitu ya. Beriman saudara ya, harus beriman. Maka ada orang bingung, beriman tuh gimana caranya? Beriman tuh bagaimana? Ya, saya kan pernah cerita ya, saya pernah menginjili seorang susu. Keyakinan dari ya Konghucu dan lain sebagainya ya. Setelah saya cerita tentang Injil, selesai sudah. Lalu saya tanya, gimana apa yang mau ditanyain? Saya udah basi, saya udah sering denger gini. Saya punya banyak teman Kristen. Gini deh, Alkitabmu kan mengatakan dengan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Masih ingat ya? Ayo, kamu punya iman? Coba doa, jangan mindahin gunung kegedean. Ya, ini aqua.
Coba you doa, pindahkan ini ke sini. Oke. Ya, seperti biasanya saya menantang Bapak Ibu punya iman. Siapa yang mau duluan coba? Jangan suruh mindahin gunung kegedean, mindahin aqua. Jadi menarik perkataan susu ini, saudara. Seakan-akan mengatakan kalau misalnya kita punya iman, berarti iman kita menggerakkan Tuhan. Kalau kita punya iman, maka Tuhan tidak punya pilihan, kata Pak Yakub. Kalau kita punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Dia akan melakukan seperti apa yang ku inginkan. Terus saya bilang sama Susu itu, Su, kita kan duduk di kursi ya. Saya tanya, maaf ya Su bisa angkat kursi itu nggak? Oh, dia sampai ngomong, bisa lah. Siapa bilang nggak bisa? Saya perintahkan Susu angkat kursi itu. Siapa kamu suruh-suruh saya? Sama, makanya Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Tapi siapa kita suruh mindahin ini gitu loh. Tuhan tuh bukannya nggak punya kerjaan, bukan begitu. Lalu dia tersenyum simpul gitu. Tapi selesailah diskusinya. Tapi menariknya adalah perkataan ini membuat kita kemudian memikirkan apa itu iman. Nah inilah iman dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita pertama belajar tentang satu bagian firman Tuhan. Iman adalah kebenaran akan keberadaan Tuhan yang benar. Coba kita lihat ayat yang pertama dari Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik sekali karena kata dasar di sana dipakai kata hypostasis. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata assurance. Assurance ini gambaran tentang sebenarnya itu digambarkan dengan wujud atau hakikat. Maka Ibrani pasal 1 ayat 3, dia adalah gambar Allah, kata gambar wujud Allah, dipakai kata yang sama. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, iya, Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Jadi waktu dikatakan iman adalah dasar, ini dasar terkait dengan hypostasis, hakikat keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Dan menariknya adalah John Calvin dalam bukunya The Institute of Religion itu mengutip kata hypostasis dengan kalimat begini. The word hypostasis means a subsistence in God's essence. Ada terjemahan Indonesia di bawahnya. Yang meskipun berhubungan dengan yang lain dibedakan oleh sifat yang tidak dapat dibagikan. Jadi hypostasis itu menggambarkan tentang, kita ngomong tentang istilah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Sesungguhnya kita tahu nggak kata kasih, adil, dan baik itu? Apa itu kasih? Apakah saya mengasihi istri saya mengasihi jemaat, saya mengasihi binatang peliharaan saya mengasihi orang-orang di sekitar saya adalah kata yang sama? Kadang kan bingung juga ya. Saya selalu kasih contoh ya. Saudara, saya mengasihi istri saya. Waktu dia ulang tahun, saya berikan dia bunga. Saya mengasihi istri jemaat saya. Betul? Masa saya benci? Kan nggak mungkin. Pada waktu istri jemaat saya itu ulang tahun, saya juga kirim dia bunga. Kira-kira bener nggak? Nah, saya bisa di PHK, betul nggak sih? Ya. Itu kan istri orang. Loh, Pak, saya mengasihi istri Bapak. Sama seperti saya mengasihi istri saya. Apakah begitu? Ada anak usia 3 tahun. Oke? Bayi. Orang tua mengasihi bayi. Oh, diangkat-angkat. Lucu, gemes. Sini, peluk. Oke ya? Bertumbuh dewasa, umur 18 tahun. Aduh anakku, gemes. Sini tak gendong. Oh, langsung boyonya kena. Gendong, badannya gede. Nah pertanyaannya, kasih kita kepada anak umur 3 tahun dengan kasih kita kepada anak 18 tahun sama nggak? Halo, sama nggak? Sama lah, kita mengasihi, betul? Tapi cara kita mengasihi jadi beda, saudara. Jadi beda. Manusia dengan manusia saja ngomong tentang kasih, kita nggak ngerti. Apalagi kita ngomong tentang Tuhan. Maka Thomas Aquinas itu menggunakan beberapa kata yang menarik. Ya, ada kata yang equivokal, ada yang univokal. Apa sih istilahnya? Waktu Thomas Aquinas mengatakan gini loh, waktu kamu ngomong Allah itu maha baik, baiknya Tuhan itu tidak seperti yang kita bisa pahami. Allah itu maha adil, menurut Aquinas ya. Kita nggak bisa memahami bagaimana adilnya Tuhan itu, nggak bisa. Karena kata yang sama digambarkan kepada manusia, hanya sebatas manusia bisa kenal Tuhan. Terbatas sudah. Makanya waktu kita baca Alkitab, ada istilahnya antropomorfisme, tahu ya? Bahasa kata-kata yang dipakai kena kepada manusia, tapi sebenarnya menggambarkan siapa Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Pertanyaan, apakah Tuhan punya mata seperti kita? Jadi yang di sana ada 2, yang ini -2 ya. Sana yang positif, ada yang silinder matanya begitu. Allah menyesal. Lalu kita mengatakan, ini Allah menyesal. Berarti dia kemudian, merasa sudah menciptakan, menyesal.
Enggak, saudara. Itu semua kata dipakai dalam Alkitab, istilahnya antropomorfisme. Supaya kita manusia yang terbatas bisa mengerti dan mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam tataran yang kita bisa pahami. Jadi waktu kita ngomong Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, bisa nggak kita percaya, tahu kuasa dan kasih? Nggak bisa, saudara. Dan menariknya adalah John Calvin menambahkan sebuah kalimat yang menjadi penting. Hypostasis akhirnya bukan sekedar konsep filsafat, tetapi dasar pengalaman iman. Jadi waktu Ibrani pasal 11 mengatakan, iman adalah dasar, manusia yang terbatas tak bisa mengenal siapa Tuhan. Tuhan itu datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam diri Yesus. Maka kita di dalam keterbatasan kita bisa memahami siapa Tuhan ketika Tuhan itu menjadi manusia, saudara. Jadi kalau ditanya, Allah itu kasih, bagaimana Anda bisa menunjukkan Allah itu kasih? Yesus mati menembus kita dalam kayu salib. Allah itu Maha Kuasa, bagaimana Anda menerjemahkan kuasa? Di dalam kemahakuasaannya Allah justru membatasi kuasanya. Sebenarnya fenomenal loh, Anda tidak bisa dapatin di agama yang lain. Di dalam kemahakuasaan Allah, dia justru mengambil pilihan untuk membatasi kuasanya. Supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan kasihnya yang tak terbatas. Bagaimana Pak caranya untuk menunjukkan kasih yang tidak terbatas ketika Allah dengan maha kuasaannya membatasi kuasanya? Saudara, kalau orang nggak punya apa-apa, ya, lalu dia ngomong berserah, kita bisa ngerti, betul nggak sih? No option. I have no choice at all. Maka saya mengatakan, saya berserah padamu ya Tuhan. Bisa ngerti. Tapi kalau orang dalam posisi punya materi, punya posisi, punya segala sesuatu, dan mengatakan, Tuhan aku berserah kepadamu, lebih sulit nggak? Coba, lebih sulit nggak? Ini ada satu orang bisnismen, baru bertobat, terus bilang sama saya, Pak Joy, aduh, berat ya ikut Tuhan ya. Saya bilang, kenapa? Iya, ini ada masalah di pabrik saya. Lalu gimana? Ya, gini loh. Dulu sebelum saya percaya Yesus, ini masalah. I just have to pick up my phone and I call someone, then everything will be okay. Tapi saya tahu jalur itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan dia memilih justru tidak melakukan hal yang dahulu, lalu kemudian tetap hanya bisa berdoa kepada Tuhan, tidak menggunakan semua fasilitas yang dia miliki. Bagi saya, itu lebih sulit. Kenapa? Karena bagi orang ini, dia sedang belajar untuk menyangkal diri, sudah. Gini ngomong Tuhan segalanya, kalau kamu punya segalanya itu gampang. Tuhan kau segalanya. Ya kamu punya segalanya. Halo? Coba kalau segala yang kamu punya itu diambil daripada Tuhan, baru engkau mengatakan Tuhan kaulah segalanya. Baru benar. Tapi kalau kita ngomong Tuhan kaulah segalanya, aku punya segalanya. Saya gampang sudah. Gampang sekali ngomongin. Dan si engkau ini waktu saya tanya, terus gimana sekarang? Ya sudah, saya doa sama Tuhan. Masalahnya selesai nggak? Selesai sih. Ada resikonya, ada. Apa itu? Ya, cuanku kepotong 70%. Dan ini menariknya, dia ngomong begini. Tapi Pak Joy, aku mau ngomong sama Pak Joy. Aku belum pernah mengalami damai sejahtera lebih daripada apa yang aku alami hari ini. Luar biasa, sudah. Dan aku tahu bahwa damai sejahtera itu nggak bisa dibeli dengan uangku. Nggak bisa dibeli dengan uangku. Jadi pada waktu Yesus yang adalah Tuhan, memilih untuk membatasi kuasanya supaya menunjukkan kasihnya yang tidak terbatas, membuat kita sadar itulah hypostasis. Jadi iman adalah dasar keberadaan Tuhan yang kita tak bisa pahami. Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Kita baca ya. 3:2 ya. Iman dalam kekristenan bicara tentang inkarnasi yang merupakan jawaban atas pertanyaan manusia tentang Tuhan. Bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang dan mencari manusia. Saudara, iman ada dasar. Ini bukan bicara tentang saya pengen apa, lalu Tuhan jawab. Bukan. Iman ada dasar, artinya sang hakikat kebenaran itu yang tidak terbatas, membatasi dirinya, menunjukkan dirinya kepada manusia, sehingga saya bisa ngerti keberadaan Tuhan yang sejati. Jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan, ini dia. Kita baca ya, 3:2 ya. Sejatinya inilah iman di dalam Kristus. Bukan, tapi mencari. Bukan menuntut. Anda bisa langsung dapat aplikasinya. Kalau Tuhan begitu mencari dan tidak menanti,
Maka setiap kita yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidup kita, ini tadi hypostasis perjumpaan, maka kita belajar tidak menanti tapi mencari. Apa sih maksudnya? Ada orang Kristen hari ini yang punya masalah dengan orang lain, tapi nunggu orang itu datang sama dia. Ya kasus klasik lah ya. Punya kebencian sama seseorang. Terus ngomong gini, Pak, yang salah sono, Pak, bukan sini. Ya saya nunggu sono datang sama saya, sungkem 3 kali sujud, saya ampuni, Pak. Saya maafkan, Pak. Ayo, Pak. Berapa banyak orang hari ini punya sakit hati dengan siapa? Papa mamanya. Dan menjadikan dirinya playing victim, jadi korban. Saya ini begini karena dia. Wah, siapa yang begitu? Saya begitu, saya. Setiap kali saya di konseling, saya selalu mengatakan, saya ini jadi pecandu narkoba. Bukan saya yang mau, tapi karena papa saya tidak pernah hadir di rumah. Oh, jadi nyalahin orang lain. Tapi dari firman saya belajar, iman yang sejati itu mencari, bukan menanti. Iman yang sejati itu memberi, bukan menuntut, saudara. Berapa banyak pasutri hari ini bergumul dengan pernikahan, kenapa? Karena dia berkata, kalau dia nggak sempurna, dia tidak layak dicintai. Pada saat yang sama dia nggak sadar, dirinya sempurna nggak? Dirinya nggak sempurna, dicintai Tuhan nggak? Dicintai Tuhan. Jadi kalau Tuhan mencintai kita yang tidak sempurna, bagaimana mungkin kita nuntut orang lain harus sempurna? Supaya kita bisa cinta. Ada uang abang disayang, betul? Tidak ada uang, ya abang ditendang. Ya saya disclaimer on lagi ya, saya bukan ngomong uang, materi, ya tas Hermes, ya Gucong, Vuitton, nggak penting. Ya penting lah ya, kan duit-duit kita juga ya. Tapi kita perlu bertanya, apakah saya cinta orang itu atau saya sedang memanfaatkan orang itu untuk memenuhi apa yang saya butuhkan? Dan kita bermainnya dengan karena apa? Aku cinta dia. Apakah itu cinta? Bukan, saudara. Cinta itu adalah ketika engkau tahu orang itu melukai hatimu, tapi engkau tetap berkomitmen mencintai dia, itu cinta. Karena apa? Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Waktu kita melukai hati Yesus, Tuhan Yesus tetap datang memeluk kita, brother. Halo? Dia datang mencari kita, saudara. Anda tahu bapak yang nunggu anak bungsu? Itu sebuah buku yang menarik, saudara. Jadi waktu bapak ini mengejar anak ini, Anda tahu apa yang dilakukan bapak pada zaman dulu? Itu pakai jubah. Untuk bisa berlari mendapatkan sang anak, apa yang dia lakukan? Mempermalukan dirinya sendiri. Kok bisa begitu, Pak? Karena dia harus mengangkat jubahnya dan auratnya kelihatan. Jadi waktu sang bapak mengejar anak bungsu ini, yang sebenarnya tidak layak untuk didatangi. Gak layak, saudara. Ini minta duit, kabur, saudara, foya-foya. Bahkan anak ini mengatakan, ya gue jadi pegawai bapakku gak apa-apa lah. Yang penting gue bisa makan, ini mau cari makan kemana. Dengan motif demikian datang, ini bapak berlari mendapatkan sang anak dengan cara apa? Mempermalukan dirinya sendiri, mengangkat jubahnya dan mengejar anak tersebut. So, kasih yang begitu ajaib itu membuat kita harusnya melakukan hal yang sama, betul gak sih? Tapi berapa banyak hari ini pernikahan di ujung tanduk, kenapa? Karena kita merasa orang itu harus berubah seperti yang kuinginkan, baru aku bisa mencintai dia kembali. Ya, saya tahu ini kasusnya gak gampang ya, pelik. Ya, apalagi kalau udah masuk dalam ranah pastoral, betul gak sih? Ada pasangan suami istri menikah 7 tahun. Sebelum menikah pacaran 5 tahun. Udah kurang apa sebenarnya? Tapi dalam masa pernikahan, awal-awal pernikahan mulai curiga, ini ada apa ya sama suami saya? Ternyata baru ditengarai bahwa orang ini punya gangguan mental. Jadi kecanduan judi. Dan semua harta istrinya sudah dikerjakan, emasnya sudah ditabung, semuanya diambil sama suaminya. Jadi kalau datang sama saya, pertanyaannya menjadi sangat pelik. Terus saya harus gimana? Ya apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Ya puji Tuhan, karena ada aturan baru pernikahan tentang bagi harta. Betul ya? Ada yang tahu ya? Akhirnya dilakukan dulu. Sebagai apa? Apakah ini hanya sekedar supaya saya bisa nyaman dan aman? Bukan. Tapi saya mau belajar menjaga apa yang menjadi berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Pisah harta. Itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan suaminya? Kita dampingi. Lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jatuh lagi nggak? Jatuh lagi sudah. Tiba-tiba ada debt collector datang. Pak, minta maaf, ini suaminya Bapak udah 100-an juta, Pak. Hah? Ratusan juta? Sudah bagaimana mencintai orang seperti ini? Apalagi kasusnya. KDRT. Yuk mau ngomong apa? Apakah kita bisa ngomong, kita tetap berserah pada Yesus. Tuhan akan kasih kekuatan. Kamu nggak digebukin. Coba kamu dalam posisi istrinya yang setiap hari harus digebukin.
Nggak gampang ya, betul nggak sih? Nggak gampang. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus, kita menemukan jawaban. Jawabannya adalah bukan aku yang bisa, bukan kamu yang bisa, tapi Yesus yang bisa. Kok bisa begitu, Pak? Karena Yesus menanggung segala penderitaan yang melampaui apa yang aku pernah bisa alami. Jadi kalau Yesus sudah melakukan hal itu, bisa nggak kita komplain sama dia? Halo? Yang diambil uangmu, bukan harga dirimu. Yang dicambuk mungkin baru 1 dan 2 kali, tapi Yesus sudah melakukan segala sesuatu. Saya bukan ngajarin begini, kalau gitu Pak kita kasih tubuh saya Pak atas nama cinta, ya udah pukullah saya karena aku mencintaimu. Bukan begitu juga. Kok bisa Pak? Karena love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Jadi kalau ditelepon, Pak ini gimana suaminya pukul, saya bilang gini, udah dampingi, udah. Ada konselor, udah. Pendeta ada, udah. Oke. Masih mukul, masih. Saya telepon polisi sekarang. Saya telepon polisi. Ngomong, Pak, tapi kan kita orang Kristen. Maksud lo? Maksud lo apa? Ya kita kan orang Kristen harus mengampuni. Jadi maksudnya apa? Begitu. Kalau kamu mau pukul, pukul aku. Tapi aku cinta kamu. Begitu? Konyol, saudara. Enggak begitu, saudara, cara mainnya. Kita lapor polisi atas nama apa? Kasih. Saya masuk panti rehab, itu enggak semuanya voluntarily saya mau datang. Saya mau sembuh, saya datang ke panti. Gitu. Enggak, saudara. Mami saya bayar polisi, tangkap saya. Dimasukin ke panti rehab. Marah nggak saya sama Mami? Marah, Mami ngapain sih? Saya kok dipaksa masuk, kalau saya mau sembuh ya sembuh sendiri. Tapi kalau saya terus menerus begitu, sembuh nggak saya? Enggak. Saya dipaksa kenapa? Karena Mami saya cinta saya. Sekali lagi, cinta itu ada disiplin. Disiplin itu menyakitkan. Tapi kasih yang sejati memulihkan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Akhirnya kita bisa sadar bahwa iman adalah hakikat keberadaan Tuhan. Yang kita nggak bisa ngerti, tetapi di dalam dirinya kita sadar, kita tahu. Itulah dasar dari iman kita. Saudara, bagian yang kedua, ini saudara. Oke, bagian yang kedua adalah kata bukti. Menarik ya, saudara. Karena kata bukti yang dipakai di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata bukti di sana dipakai kata elenchos. Dalam terjemahan bahasa Inggris adalah conviction, keyakinan. Jadi ini terkait dengan ayat 3. Yang terkait dengan kalimat, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Artinya, di dalam dirinya sendiri, manusia perlu merespon hypostasis. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, bagian Tuhan. Tapi pada saat sama, kita punya conviction dan keyakinan. Dan conviction dan keyakinan dengan hypostasis harus seimbang. Jangan sampai kita ngomong, wah saya tahu Tuhan menyatakan dirinya. Tapi bukan Tuhan yang menyatakan diri, itu ngomongnya gua punya keyakinan saja. Hypostasis dan elenchos harus berjalan bersama-sama. Saya kan salah satu olahraga saya itu nge-gym ya. Jadi, sekarang udah off tapi di rumah aja. Angkat dumbbell, push up, sit up, dan sebagainya. Tapi saya kalau nge-gym, saya ngeliat ada beberapa keanehan. Ya agak lucu sih ya. Jadi ada orang, badannya gede sudah ya. Tapi setiap kali datang ke tempat gym, yang dilatih itu bicep, tricep, chest, ya, lateral raise. Wah, dia pakai alat semua begini. Dia nggak pernah ngelatih kaki. Ya, bulgari, pokoknya dia nggak pernah ngelatih kaki. Lama-lama saya lihat bentuk badannya tuh agak aneh, soalnya. Pernah lihat Popeye gak sih? Kurang lebih gitu ya. Kakinya cuili gitu ya. Jadi, tapi kakinya kecil. Masalahnya, kepalanya kecil. Itu kayak tutup botol sudah jadinya. Wah, ini kok latihannya kok jadi gak bagus gitu loh ya. Jadi keseimbangan itu menjadi penting. Kenapa? Karena iman adalah titik pertemuan antara pengenalan yang Tuhan nyatakan kepada kita dengan pengalaman kita, dengan keyakinan hidup bersama dengan Dia. Maka kalimatnya adalah yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Maka iman adalah titik pertemuan antara penyataan diri Allah dan keyakinan kita akan kehadiran Allah dalam kenyataan hidup kita. Amin ya sih? Saudara, tidak perlu ada pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Saya tahu ya, beberapa gereja itu seperti gereja saya ya. Kalau udah kita nyanyi ya, WL Game, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Amin, amin. Oke. Kita nyanyi Allah itu baik. Selesai. Apakah kita percaya semua Allah itu baik? Percaya. Oke. Siapa yang mau membagikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Langsung doa syafaat semua.
Ya, dan saya sudah menebak template-nya, ya, yaitu WL-nya akan memulai. Oke, saya duluan deh yang memulai, setelah itu nanti disambung. Ya. Terus WL-nya ngomong. Oke, siapa yang mau nyambung? Doa syafaat kedua, ya. Oke. Lalu nyanyi lagi, nggak ada yang ngomong. Menariknya, ada ekstrim di sebuah gereja yang lain kalau saya diundang. Allah itu baik, amin, amin. Oke. Belum disuruh, angkat tangan semua, saudara. Belum disuruh, saudara. Angkat tangan semua. Ya, mau bersaksi, aduh, tapi minta maaf ya. Kadang-kadang saya juga agak geli dengar kesaksiannya. Ada satu orang oma. Minggu ini saya masak nasi goreng. Waktu masak, saya tanya Roh Kudus. Ini kira-kira keasinan apa enggak ya? Gitu. Terus saya tanya Roh Kudus, ini keasinan apa enggak ya? Terus Roh Kudus bicara kepada saya, tambahkan 1 sendok lagi. Wah gitu. Saya tambahkan 1 sendok lagi. Puji Tuhan, nasi goreng saya dipuji sama keluarga saya. Ya saya bukan ngomong ini, ya boleh-boleh juga ya. Ada orang tuh, aduh saya lupa naruh kunci di mana ya. Saya tanya Roh Kudus ya. Ini kan jadi repot ya. Jadi Roh Kudus ini pembantu, asisten rumah tangga atau asisten pribadi atau apa gitu ya. Tapi sekali lagi ya, ini 2 ekstrim. Tapi ini penting untuk kita bisa pahami. Kenapa? Karena waktu kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Tuhan itu hidup. Jadi kalau Tuhan itu hidup, dia memberikan kepada kita kepekaan. Kepekaan untuk ngerti bahwa pilihan yang kita ambil, ini seperti yang Tuhan ingin, apa yang seperti aku ingin. Jadi, gimana kita bisa membedakan artinya, dalam waktu kita ngomong tentang keyakinan keberadaan Tuhan, dengan Tuhan yang menyatakan diri kita. Dan kira-kira kita punya jawabannya, paling nggak sedikit. Apa itu? Karena apa yang kita yakini tidak akan pernah bertentangan dengan penyataan diri Allah kepada kita. That's it. Ya. Dan kita tidak perlu lagi ngomong, wah saya mendengar wahyu. Enggak, saudara. Karena inspirasi sudah selesai. Kenapa? Ayat Alkitab sudah selesai. Wahyu itu close. Yang kita hari ini dapatkan bukan inspirasi, tapi iluminasi. Iluminasi adalah cara Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita mengerti firman yang kita baca. Jadi tidak ada lagi firman di luar Alkitab 66, gak ada lagi, saudara. Sudah selesai. Pengilhaman itu sudah selesai. Iluminasian masih terus berjalan. Tapi dari sini kita kemudian dapatkan pelajaran. Ini dia, kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Berusaha memiliki iman yang benar jauh lebih penting daripada berusaha memiliki iman yang besar. Perhatiin ya, alasannya apa? Karena hidup itu berarti bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa yang telah memiliki kita. Katakan amin. Amin. Kenapa kita minta iman yang besar? Karena kita tahu kita butuh sesuatu dan iman kita memproyeksikan apa yang kita butuhkan. Enggak bisa, saudara. Kita ini hidupnya berarti bukan karena iman kita besar atau kecil, bukan. Hidup kita berarti itu karena Tuhan sudah melihat diri kita dan walaupun iman kita kecil, dia tetap melihat kita sebagai pribadi yang terbaik di mata. And I think that's more than enough. Benar cukup. Yesus sudah segalanya dalam hidup kita. Ya, ada sebuah lagu yang dia nyanyikan juga nih, bagus ya. Saya baru kemarin scrolling, bagus ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, aku percaya kuasanya. Dan aku tetap percaya bahwa aku itu dikasih oleh Tuhan. Ini kan bagus ya kalimatnya. Jadi bukan masalah iman menggerakkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita, yang kita inginkan dilakukan. Bukan. Iman adalah bagaimana kita bisa tahu dan sadar selaras dengan frekuensi Tuhan di dalam hidup kita. Maka keyakinan kita dengan penyataan diri Tuhan kepada kita tidak akan pernah bertentangan. Dan menariknya ada kata estin di sana. Ini yang kedua. Iman yang benar adalah jaminan akan penyertaan Tuhan. Maka di dalam bagian ini ada kata adalah. Yang sebenarnya tidak diterjemahkan. Sebab iman adalah dasar. Kata adalah itu estin. Dan itu kalimatnya dengan present. Artinya dia terus menerus meyakinkan kita. Menariknya ini dibandingkan dengan tokoh iman yang tidak mendapat apa yang mereka doakan. Abraham itu mati sebelum melihat keturunannya seperti pasir di pantai, bintang di langit. Mati nggak pernah lihat, saudara. Dan kalimat ini kemudian berjalan bersama dengan kondisi jemaat penerima surat. Apa kondisi jemaatnya? Persekusi, penderitaan. Saudara, kalau dia punya iman yang besar dan dia berdoa kepada Tuhan, maka jawabannya adalah kondisi hidupnya harusnya semakin baik. Apakah itu yang didapatkan? Tidak, saudara. Maka kalimat yang segala sesuatu yang kita harapkan itu terkait dengan pasal 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalimatnya ya. Ini pasal 10:23. Sebelum masuk kepada iman adalah dasar, pasal 10:23 sudah memberikan overview. Artinya waktu hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Itu iman.
Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap. Maka apa keyakinan yang sebenarnya mau kita bicarakan tadi? Segala sesuatu yang aku harapkan. Apa yang aku harapkan? Kehadiran Tuhan. Maka iman adalah jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan Tuhan walaupun kondisi hidup kita seakan sedang dibiarkan Tuhan melalui beratnya hidup yang harus kita jalani. Tadi ingat ya, cara Tuhan menyatakan kasih. Kadang-kadang kita sulit melihat Tuhan itu mengasihi kita karena kita melihat orang lain yang mendapat apa yang mereka doakan sedangkan kita tidak mendapat. Lalu kita berpikir Tuhan sayang sama dia, tidak sayang sama saya. Kalau saya berdoa pada Tuhan, yang lain disembuhkan, saya tidak disembuhkan. Lalu kita berpikir kasih Tuhan kepada dia lebih besar daripada kasih Tuhan kepada saya. Enggak, saudara. Kasih Tuhan itu solid. Dia tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah cara Tuhan mengasihi masing-masing orang. Jadi berhenti menjadikan orang yang lebih sulit dari kita menjadi alasan kita mengucap syukur. Ada orang tua kan ngajarin gitu ya. "Ma, aku nih makan nasi telur tempe lagi, nasi telur tempe." Orang tua ngomong gitu, "Nah, lihat di luar sana. Ada anak-anak bahkan gak bisa makan." Maksudnya apa? Pernah dengar waktu itu yang pesawat jatuh? Ada kesaksian viral. "Puji Tuhan, saya waktu datang ke terminal saya terlambat. Karena Tuhan membuat saya terlambat sehingga saya tidak mati." Maksud lu apa? Jadi kamu yang terlambat diberkati, sedangkan yang jatuh mati gak diberkati. Jadi menjadi pertanyaan kenapa? Karena kita melihat orang lain menjadi sebuah standar untuk kita mengucap syukur. Enggak, sudah. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kuatanmu berapa? 200 mili. Berapa? 600 mili. 1 liter. Masing-masing orang, saudara. Kita nggak bisa ngomong. Kadang-kadang saya juga ngeliat, aduh, ini keluarga ya. Kita kan pernah mikir, ini orang ya, sudah sakit, ditinggal suami, pekerjaannya di PHK. Aduh, kadang-kadang kita mikir, duh kok kasihannya. Kalau saya di posisi dia, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi jangan jadikan dia menjadi standar kita, wah mari kita bersyukur karena hari ini kita bisa sehat. Kasihannya maksudnya apa ini? Ya. Jadi kalau gitu Tuhan benci dia, Tuhan sayang sama kita. Enggak, saudara. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tapi kasih Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda caranya. Kenapa kita bisa tahu kasih Tuhan itu selalu akan hadir buat kita? Karena iman kita mengerti. Ini dia. By faith we understand. Kalimatnya sama. Kata kerja, present indikatif aktif. Jadi iman itu adalah kita memahami. Mengerti. Jadi bukan cuma sekedar post-truth tadi yang merasakan. Tapi ini memahami, mengerti. Mengerti itu menggunakan akal budi, saudara. Maka iman butuh akal budi sebagai dasar kebenaran. Pada saat yang sama, kita membutuhkan ketidaktahuan supaya kita tahu iman kita tidak bergantung dengan cara berpikir kita. Satu bagian, kita perlu menggunakan akal budi kita untuk bisa mengerti. Tapi dalam konteks itulah C.S. Lewis menggambarkan Allah Tritunggal. Masih ingat nih? Dengan gambaran dimensi. Bagaimana Pak kita bisa mengerti? Sadarlah kita dimensi 2, Allah dimensi 3. Dalam kapasitas kita dimensi 2 memahami Allah yang dimensi 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang kita bisa pahami hanya kotak karena kita kotak. 2 dimensi. Bagian kubus di belakangnya kita nggak bisa mengerti. Maka jalanilah kehidupan sebagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, saudara. Jadi kenapa ini menjadi berita baik buat kita? Karena pada waktu kita menjalani sebuah kehidupan, orang yang beriman bukan menyangkali fakta kehidupan dalam sementara, tapi menaruh Injil sebagai lensa untuk melihat kehidupan dengan kacamata kekekalan. Saya tidak mengajarkan kita hari ini mengatakan, udah semua penderitaan Tuhan pasti akan jawab. Lalu kita cuma berdoa, berharap. Enggak, saudara. Kita harus melihat dengan fakta kebenaran. Fakta kebenaran itu membuat kita kemudian memahami iman itu bergeraknya dinamis, saudara. Dia memberi kita kepekaan. Jadi waktu kita punya masalah dengan bisnis, di dalam konteks iman kita diberi hikmat. Hikmatnya apa? Sadar, tahu apa itu yang pertama, bisnisku bukan punyaku. Oke? Bisnis ini punya Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau yang punya, kasih saya petunjuk bagaimana saya mengambil keputusan. Keluarga ini punyamu Tuhan, bukan punyaku. Maka sebagai suami, istri, sebagai anak, kasih saya pengertian bagaimana saya harusnya bertindak di dalam sebuah relasi. Tidak kemudian menyangkali sebuah keberadaan dan mengatakan sudah imani saja. Mari kita berdoa saja, Tuhan pasti akan mengubahkan. Enggak, kita diberikan kemampuan untuk mengambil pilihan. Last but not least.
Ini dia, kita baca. 3, 2 ya. Inilah kebenaran iman Kristen. Iman bukanlah tentang seberapa kuat tangan kita memegang Tuhan, tapi betapa kuat tangan Tuhan yang memegang kita. Bukan seberapa kuat kita pegang Tuhan, tapi seberapa kuat tangan Tuhan memegang kita. Dalam perjalanan hari-hari ini, iman membuat kita sadar ada hakikat yang dinyatakan Tuhan kepada kita, dan ada keyakinan bahwa aku tidak pernah ditinggalkan. Keyakinan aku tidak akan pernah ditinggalkan berjalan selaras dengan yang Alkitab nyatakan. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan baik penderitaan, pedang, ketelanjangan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan jaminan itu menjadi membuat kita iman. Ayo kita berjalan dengan hikmat. Ya, tidak fatalisme. Dia mengatakan, ya sudahlah kita jalani saja gitu. Aku percaya masa depanku ada di tangan Tuhan. Nyebrang jalan, saudara nggak lihat kiri kanan. Aku percaya Tuhan akan menjaga aku. Wah, di jalan tol 150, 160 pasti. Kalau Tuhan mau mati, mati sajalah. Kalau enggak, pasti akan hidup terus. Nggak gitu, saudara. Nggak gitu. Kadang kan jadi pertanyaan yang jelimet gitu loh. Kadiasa, gitu juga. Ada ayah-ayah di belakang, habis pelayanan penghiburan. Kasiannya anak itu masih muda. Iya. Itu loh, nggak bisa jaga makan, diabetes, hipertensi. Terus satu susu. Pak Joy, tanya dong. Jadi ini orang mati karena kehendak Tuhan atau karena dia diabetes? Ayo. Ada orang nggak jaga makan, hipertensi, diabetes, terus mati. Seakan-akan kan logika berpikirnya kalau dia jaga makan, pasti tidak. Pertanyaan, ada nggak yang jaga makan tetap mati? Jadi buat kita hari ini berpikirnya jangan pragmatis. Oh, saya sehat supaya panjang umur. Enggak, saya sehat karena saya ingin menghormati Tuhan yang mempercayakan saya kehidupan. Masalah matinya itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bagian saya adalah bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan percayakan. Itu iman, sudah. Iman menyadari, oh iya ya, saya harus olahraga. Oh iya ya, makan ikan, makan sioke, harus ngajak Pak Joy. Iya. Ada kesadaran jangan dimakan sendiri gitu loh maksudnya. Gitu gak sih? Makan sendiri, wah makan gula, makan ini. Ya bukan masalah nanti mati, bukan. Ada kok orang yang jaga makan itu tetap mati kok. Bukan, tapi saya mau belajar, percaya. Hidupku, tubuhku adalah kepercayaan Tuhan berikan. Aku ingin mempertanggungjawab terhadap hidup yang Tuhan percayakan. Itu adalah iman. Amin ya? Oke, kita selesai di sini. Mari kita berdoa sebelum kita tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya dan Pastor Gayus yang menjawab. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan bagaimana kami punya keyakinan yang sejati seperti yang Tuhan ingin untuk kami jalani. Kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Tetapi di dalam ketidakterbatasan-Mu Engkau membatasi dirimu. Supaya kasih-Mu yang tak terbatas itu kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan untuk segala keberadaan-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani, walaupun kami terasa dibiarkan, tapi kami tidak pernah ditinggalkan. Iman membuat kami yakin dan kokoh bahwa Yesus segalanya sudah menyelesaikan dalam hidup kami. Engkaulah yang berharga di dalam hidup kami. Ini doa kami demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.